juga mulai mau untuk melakukan sebelah kiri kanan pertahanan, dan kita juga melihat ada sesuatu yang berbeda sekarang. Baik Nathan maupun Pemain juga lebih berani ya untuk membantu lini penyerangan mereka untuk menjadi alternatif target passing dari pemain-pemain belakang kita. Dan juga barusan ada satu tendangan spekulatif dari seorang Tom Hay di luar kotak penalti, namun masih atas Mr. Gawang tadi. Tentu yang sulit ya kali ini, dan juga pemirsa dan juga Coach RD bagaimana di babak kedua menangkan laga dengan 1 poin ini tentu hal tidak mudah, dan bagaimana ini adalah bagaimana untuk membangun serangan cukup disiplin dari lini belakang. Risiko yang cukup besar ya kalau kita juga terus melakukan serangan ke lini pertahanan Australia tanpa kita juga mengembangkan struktur atau shape dari tim kita sendiri. Bisa malah bertambah ya yang kita khawatirkan. Dua serangan telah dikembangkan oleh Australia, dan dengan bola dari Philip Goodwin terpincang, dan memang tidak ada keharusan bagi Australia untuk membuang bola karena cedera bukan pada bagian kepala. National Headliner sebelum dia menuju Australia, dan sepertinya ada kendala bagi Hiltens yang melirik ke bench. JSS terblok tadi, cepat olehkan bola kepada Nathan Joe. Calvin Condong, Marcelino, dan bisa memanfaatkan situasi terlalu beras bola. Dan kalau Hiltens tidak mampu melanjutkan laga, maka opsinya ada Rizky Ridho tentunya dari bench atau Georgie. Ya, sepertinya kalian sudah tidak terlalu optimal, cukup agak pincang tadi di menit ke-57 dari seorang Messi. Setelah pulih dari cedera yang cukup serius, memang Messi ada polisi ya, lebih dari berlaga terkuatnya hanya bermain di 1 laga dalam 1 pekan. Jadi kemudian di 3 laga terakhir menghadapi Ronin Almere City dan juga final dia tampil menuju Sydney Australia. Dengan adanya bahan jelek juga bagi poin 6-2 atas Feyenoord. Terakhir dari bulan lalu ya, dari seorang Messi melalui 20 tadinya kalah ketika. Kalau masalah dukungan tentunya ini dia kecintaan, totalitas dari para supporter tidak diragukan lagi. Mereka tidak hanya yang ada di Sydney, yang ada di Melbourne, di Canberra, di Brisbane, yang menuju ke Sydney, tapi juga banyak pendukung sepak bola dari Indonesia. Bagi Patrick Kluivert sebagai nahkoda bagi pasukan Garuda, dan harus ditanggung keluar sepertinya. Ada stretcher yang dibutuhkan. Play dengan perkembangan di babak kedua yang bagi pasukan Garuda jauh lebih baik, dan mereka berupaya untuk bisa menciptakan gol untuk memangkas keunggulan. Dan supporter Indonesia dengan Mason Hers yang tadi kita sudah lihat memegang bagian gol. Di bagian pelangkah ini menjadi cedera yang cukup sulit dan bisa pulih. Oke, sekali. Aksi dari Boyle serta Philip Pele untuk bisa memberikan keunggulan 2-0 ditambah dengan Jackson Irvine. Dan memang form dari ketiga pemain ini sudah baik. Kemudian juga bagaimana Boyle mampu untuk bisa tampil 87 menit dan gol tersebut di Liga Skotlandia bagi Fitz menjadi ke-4. 14 gol sudah di Liga Skotlandia bagi Boyle. Kejadian sudah dilakukan sampai dari Frederick dan Desaferus, sangat berbahaya. Masih berbicara oleh Martin Pass. Ya, pergerakan kita lihat satu lagi pergerakan atau tentunya dari mereka cepat di belakang Australia. Tangan di belakang ada JSS, dan juga tentunya ada pergerakan dari Cavendish yang mencoba makan yang masih mampu dihalau dan juga ditembus tadi oleh Martin Pass dengan cukup baik. Dan kita lihat ya ada pergerakan di James tadi ya, Coach Andre dan juga Daniel yang juga tidak terlalu tadi untuk mengawal tadi. Berani mengawal terlepas dan hampir saja bisa memberikan bola di bagi Australia. Malaysia dan Borele dengan Calvin Condong. Punya pengalaman tampil di Bundesliga dengan Frankfurt. Sekarang menjadi pemain yang bergabung dengan Leicester
Sydney. 6 gol sudah di sini. Quick win. Dari Goodwin sehingga seorang Luis Milla ragu-ragu kita lihat seorang Australia di gelaran yang besar Asian Cup di bulan Januari tahun 2024 lagi dan lagi di babak kedua akhirnya dari Australia memanfaatkan gol kosong dan juga kemenangan dari belakang dari Indonesia. Kita lihat Sandy Walsh, apa yang terjadi Coach Andy? Masih dingin sepertinya dia baru masuk dan melepas begitu saja Milla, padahal dia tadi sempat mengganggu pergerakan dari Milla. Betul, ritme yang sesuai ya dengan ritme di pertandingan sehingga dia memang terlambat sekali tadi setelah dia melakukan man marking lalu kemudian melepasnya. Satu situasi yang mungkin sangat kurang diharapkan ya, karena ketika kita memutuskan untuk melakukan man marking terhadap lawan di situasi corner kick, maka dia harus 100% menjaga tugas tersebut. Tapi yang terjadi dia melepaskan sehingga memang ada kekosongan di sana. Luis Milla, local boy, kelahiran Sydney, yang dulu menjadi bintang muda di Central Coast dan semua berlaga untuk Hawks dalam beberapa musim kompetisi terakhir, bahkan kali cipta dengan gol-gol dari posisi pemain bertahan dan secara rekor 3 gol sudah dia ciptakan dalam 3 musim bagi rekan satu tim dari Martin Boyd. Alpano, gol berikutnya tadi sempat saya katakan akan sangat signifikan dan justru menjadi gol Australia yang semakin sulit makan dari Indonesia. Oli masanya terkenal. Gol berikutnya coba berpatah dari James masih gagal hanya berujung mendarat gol sekali yang mencakup bersama dengan Rodriguez. ya super yang sudah dari Indonesia mencoba lakukan makan dan kotak penalti dan beberapa kali dari klub di James tadi mencoba lakukan tebakan dan lagi-lagi dari Australia dalam menghalaunya dari di belakang masih ada Kevin Berdes, namun satu upaya halau dari Walsh yang cukup jatuh tadi. Harapkan Sandy Walsh tidak mengalami cedera berapi dan pas kena kembali pulih. Ini Cameron Burgess, ini pemain dari Australia tentunya. switch down di Premier League dan ini menjadi kembali cukup mengkhawatirkan keadaan lapangan bagi Sandy Walsh yang belum lama masuk, tapi masih mendapat perawatan dan kita lihat Burgess sedang berbicara dengan O'Neil dari situasi yang menguntungkan berusaha melepaskan Pedro yang menerima tayangan ulang dari keadaan yang kembali tidak menguntungkan di penalti dari Indonesia dengan Walsh tadi yang melepas Luis Milla yang dengan leluasa bisa merasakan bola bisa keempat bagi negeri Indonesia, dan ini situasi yang lagi menjadi pembelajaran yang begitu mahal bagi Patrick Clark tentunya. Dan Kedua, Luis Milla bagi timnas Australia ketika pertama kali bermain di tanggal 13 Oktober 2023, artinya sudah ada kurang lebih 10 caps, 11 caps dengan hari ini, dan ada 2 gol diciptakan oleh Luis Milla di tahun itu ya, setelah ada 2 gol. Dan ketika Luis Milla sudah bukangi bersama timnas Australia 6 menit di waktu normal di babak kedua, di mana kita tinggal kurang lebih 4-0 tentunya. ya, di sini Boy yang memberikan keunggulan yang semakin nyaman bagi Nusa Penida. Ini juga Sydney Boy Popo yang juga lahir di Sydney sedang berbincang mungkin untuk bisa mengamankan situasi, menjaga clean sheet bagi Australia. Dan dari segi game plan, walaupun dia mungkin juga sempat agak terkejut dengan approach Indonesia, tapi sejauh ini sesuai dengan apa yang diinginkan terjadi bagi Australia dan belum ada jawaban dari pasukan Garuda untuk memperbaiki situasi di babak kedua. Dan ditambah lagi dengan Mason Jones dan juga Sandy Walsh yang harus kali ini ditanggung ulang, padahal belum lama tampil. Ini menjadi malapetaka bagi Patrick Clark dan Rizky Ridho yang sedang bertumbuh untuk mengatakan Sandy Walsh. Kita lihat dan diperlihatkan bagaimana seorang Rizky Ridho, salah satu pemain yang senantiasa tampil sejak ronde pertama dari ketika Indonesia masih berhadapan dengan Darussalam. Ini sudah ada 14 ke 15-nya bagi Rizky Ridho.
hanya ada 2 kali segitu bermain